Dan hari ini kita kedatangan tamu dari ketua KLC-nya, yaitu Muhammad Betrawan. Ya, betul. Halo, jadi saya Betrawan, nih Katalia biasa dipanggil. Saya adalah ketua dari Komunitas Learning Center atau biasa disebut KLC. Terkait program kegiatan di masa jabatannya Betrawan itu apa aja? Kemudian, sebelum itu mungkin bisa dikasih tahu masa jabatan keanggotaan itu berapa lama? Halo Sobat KLC, hari ini kita ngadain podcast ketiga dari KLC OJK Sultra Kendari dan kita bakalan bahas terkait KLC itu seperti apa dan kita bakalan kenal lebih dalam nih. Oh iya, sebelumnya perkenalkan aku Talia, anggota dari KLC juga dan hari ini kita kedatangan tamu dari ketua KLC-nya, yaitu Muhammad Betrawan. Ya, betul. Halo, jadi saya Betrawan, nih Katalia biasa dipanggil. Saya adalah ketua dari Komunitas Learning Center atau biasa disebut KLC. Oke, jadi itu ya, kalian udah tahu nih siapa ketuanya. Sebelumnya kan kita kepengen bahas nih KLC itu seperti apa, kegiatannya bagaimana. Nah, untuk di awal mungkin bisa dijelasin KLC itu apa sih? Oke, jadi KLC adalah singkatan dari Komunitas Learning Center. Nah, apa sih Komunitas Learning Center ini? Jadi Komunitas Learning Center adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dan dibina langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana hal ini bertujuan untuk menjadi motor penggerak OJK Sultra dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, sekedar informasi nih Katalia, berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan nasional yang diadakan oleh OJK Republik Indonesia, Sulawesi Tenggara berhasil mencapai target nasional 36,75% dari rata-rata nasional 35% di bidang literasi keuangan. Sedangkan untuk rata-rata nasional inklusi keuangan, Sulawesi Tenggara berada di indeks 75,07%. Dari rata-rata nasional 75%. Maka hal itu, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara ingin lebih dekat dan mengenal lagi mahasiswa untuk bisa membantu dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya. Gitu ya. Tapi kan tadi tuh ada kata-kata literasi dan inklusi ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit lah, inklusi dan literasi itu seperti apa? Mungkin penonton atau sobat KLC di sana belum mengetahui literasi dan inklusi yang dimaksud dari KLC itu seperti apa. Oke, jadi apa sih literasi keuangan dan inklusi keuangan tersebut? Jadi literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk bisa memahami atas kekayaan yang dia miliki. Sedangkan untuk inklusi sendiri adalah kemampuan seseorang untuk bisa menggunakan produk jasa layanan keuangan untuk keuangan yang dia miliki pula. Oke, jadi seperti itu ya Sobat KLC, udah tahu sekarang nih literasi dan inklusi itu seperti apa. Nah, lantas terkait perekrutannya nih, perekrutan anggotanya, kriterianya seperti apa, kemudian prosesnya lah, mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Oke, jadi untuk proses perekrutan Komunitas Learning Center, syarat utamanya itu dia adalah seorang mahasiswa nih. Oke, tidak memandang dari jurusan apapun dan semester berapapun. Yang penting bertanggung jawab. Nah, dari KLC sendiri memiliki beberapa tahapan proses seleksi hingga menjadi pengurus KLC. Di antaranya seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi wawancara, dan seleksi wawancara kedua. Gitu, Katalia. Lumayan ketat tuh. Iya, lumayan ketat sekali. Jarang kan ada organisasi yang sampai menyeleksi di tahap akademiknya, wawancaranya, cukup ribet lah. Dan memang ini tujuannya untuk mencari kualitas yang tinggi dari keanggotaannya gitu kan. Nah, kita kan tadi berbicara
perekrutannya nih. Kemudian kalau dipikir-pikir dari perekrutan yang cukup rumit seperti itu, apakah nanti memang bakalan maksudnya lebih diprioritaskan untuk masuk jadi pegawai OJK atau seperti apa? Kemudian juga kan kita di sini ada anggota dan pengurus inti. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lah ke teman-teman di sana yang belum mengetahui perbedaannya gitu. Jadi di KLC sendiri terdapat 3 bagian nih. Yang pertama anggota KLC, kemudian yang kedua pengurus KLC, dan yang ketiga pengurus inti KLC. Siapa sih itu anggota KLC? Nah, anggota KLC itu orang-orang atau mahasiswa yang hanya lolos sampai tahap administrasi. Kemudian yang kedua pengurus KLC adalah mahasiswa yang berhasil lolos hingga masuk ke wawancara pertama. Nah, dan yang ketiga pengurus inti, yakni mahasiswa yang berhasil tembus wawancara kedua. Untuk di KLC sendiri terdapat 9 bagian di dalam pengurus inti tersebut. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih manfaat ikut KLC nih? Misalnya langsung masuk OJK atau tidak? Nah, karena kami dari kepengurusan KLC terdapat 30 orang, tidak semua itu pasti masuk jadi pegawai OJK. Jadi, kami diberikan sertifikat Komunitas Learning Center. Hal ini bisa menjadi lampu hijau untuk mencari pekerjaan ke depannya di bidang sektor jasa keuangan. Jadi semacam rekomendasi lah gitu kata Lia. Cukup menarik ya, dan ya cukup menjanjikan lah. Apalagi kan ini dari OJK. Jadi kalian sebaiknya mengikuti. Nah, oke. Tapi sebelum mendaftar nih, mungkin bisa dijelasin dulu. Apakah KLC ini memberikan uang ke setiap anggotanya ketika ada kegiatan? Jadi untuk KLC sendiri tidak memberikan uang kepada anggotanya, namun kami hanya difasilitasi semua program kerja yang kami miliki, kami bisa ajukan asalkan memiliki sasaran dan tujuan yang jelas, manfaat yang jelas, sehingga tidak ada kerancuan dalam dunia pengelolaan keuangannya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk fee-nya sendiri nggak ada kan ya? Oke, jadi seperti itu. Jadi ketika kalian mendaftar di KLC, siap-siap, dan ya seperti itu, kita betul-betul kerja ikhlas, nggak berniat uang, tapi tenang terkait kegiatan, dana kegiatan pasti ada dari OJK kan ya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita kan udah bahas nih terkait keanggotaan, terkait apa itu KLC. Lantas terkait program kegiatan di masa jabatannya Betrawan itu apa aja? Kemudian, oh iya, sebelum itu mungkin bisa dikasih tahu masa jabatan keanggotaan itu berapa lama? Jadi untuk kepengurusan satu periode pengurus KLC itu hanya 1 tahun. Biasa dimulai dari bulan Februari hingga Januari tahun berikutnya. Nah, untuk program kerjanya, kami diberi ruang bebasan untuk melakukan program kerja apa saja yang akan kita lakukan. Namun, harus mempertimbangkan banyak sasaran, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Untuk program kerja kepengurusan saya atau teman-teman saya di tahun 2021-2022 ini, ada banyak program kerja yang kami lakukan. Kami bagi program kerja di program kerja bulanan, program kerja 6 bulanan, dan program kerja tahunan. Seperti apa sih program kerja bulanan? Jadi yang dari KLC kepengurusan kami, itu ada Dilan kelas online yang diadakan 2 minggu sekali. Kemudian yang kedua itu ada Dilan kelas Goes to Campus, ada Dilan kelas Goes to School, dan ada Dilan kelas Social Environment. Selain itu, ada banyak juga program kerja seperti lapak baca, study tour, pelatihan kewirausahaan, warung inklusi, dan yang terpuncak nih 1 tahun sekali dalam kepengurusan yakni Lomba Gebiar Dilan. Nah, Lomba Gebiar Dilan adalah kegiatan yang kami adakan untuk mencari talenta-talenta terbaik pemuda di Sulawesi Tenggara
di beberapa cabang perlombaan seperti lomba karya esai, lomba video pendek, kemudian ada lomba lomba fotografi dan sebagainya. Begitu, cukup menarik ya teman-teman. Iya, sangat menarik. Sangat menarik tentunya. Terkait lomba gebiar nih, apakah kegiatan ini tuh bisa diikuti sama anggota KLC atau tidak? Kemudian targetan yang ikut itu kalangan mahasiswa saja kah atau umum? Oke. Jadi untuk lomba gebiar dilannya, untuk anggota dan pengurus yang tidak menjadi panitia, nah kan kita ini ada pembatasan panitia. Jadi mereka berhak atau bebas untuk mengikuti lomba. Namun tidak semestinya mereka langsung harus menang. Jadi mereka harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Untuk sasarannya sih lebih ke pelajar SMA dan mahasiswa. Nah, kan tadi sempat tuh dikasih tahu terkait keanggotaan, pengurus. Kan ada anggota, ada pengurus tuh. Ya. Apakah di periode berikutnya mereka masih bisa daftar atau tidak? Oke, jadi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KLC sendiri, yang berhak untuk 1 tahun seumur hidup lah istilahnya, sekali dalam seumur hidup itu hanya pengurus inti. Jadi untuk anggota dan pengurus bisa mengikuti tahun depan namun melakukan proses penyeleksian lagi gitu. Oke, jadi sobat KLC atau teman-teman yang menonton video ini, ketika kalian mendaftar di KLC tapi mungkin tidak sesuai targetan, jangan khawatir, jangan berkecil hati, kalian masih bisa daftar di periode berikutnya. Jadi persiapkan diri dengan matang-matang. Dan CV juga cukup penting ya. Iya, sangat penting tentunya. Jadi for information ini kata Lia. Jadi untuk persyaratannya juga yang diutamakan itu CV atau curriculum vitae, di mana hal ini merangkum prestasi seseorang nih dalam perekrutan KLC. Karena kenapa? Karena orang-orang yang masuk di KLC hingga saat ini adalah orang-orang yang positif vibes sekali atau orang-orang yang berpengaruh lah di kalangan pertemanannya gitu. Tidak ada yang pendiam, tidak ada yang pelit, jadi semuanya bebas untuk berbagi ilmunya. Jadi seperti itu ya. Makanya kalian sangat disarankan setelah menonton video ini untuk mendaftar di KLC ketika pendaftarannya terbuka. Semoga ya, semoga kalian lebih tertarik lagi setelah menonton video ini. Amin. Dan kalian bisa mempersiapkan diri tentunya, mulai dari prestasinya, kemudian pengalaman-pengalaman lainnya lah, seperti ikut organisasi lain dulu sebelumnya kan, bisa seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman podcast kita kali ini, dan kalian wajib mempersiapkan diri kalian ketika sebelum mendaftarkan diri kalian ya. Oke, jadi itu saja. Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu. Amin. Semoga juga yang lagi sakit mungkin bisa segera disehatkan. Amin. Ya Allah. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Oke. Nah, untuk podcast kali ini kita ada tagline nih. Seperti yang ada di belakang kita. Podcast kali ini tagline-nya generasi milenial melek finansial. Oke. Nah, jadi kalau semisal Talia bilang podcast Dilan, Betrawannya bilang generasi milenial melek finansial. Oke, 1, 2, 3. Podcast Dilan. Generasi milenial melek finansial. Oke, see you teman-teman. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa ikuti Instagram @komunitas learning center dan akun YouTube KLC Sultra. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman supaya bisa update video-video podcast lainnya.